warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hardiono SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum mini riset pendidikan kimia 5B serta teman-temanku semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih hasil dari mini riset yang saya lakukan, yaitu pembuatan produk koloid dalam pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnoscience. Dari kelompok 6 praktikum mini riset ini, saya, Aida Nur Hidayah, dan dua rekan saya, yakni Muhammad Haris Bayhaqi dan Alia Kurniawati, melakukan brainstorming untuk menentukan topik apa yang akan diangkat dalam mini riset berbasis Etnoscience ini. Dan kami memutuskan untuk mengangkat topik materi koloid dengan metode pembelajaran berbasis proyek atau dikenal sebagai Project Based Learning atau PJBL yang diintegrasikan dengan produk Etnoscience makanan. Di mini riset ini, saya menggunakan produk jenil, Haris menggunakan agar-agar, dan Alia menggunakan bubur susu. Nah, produk akhir dari mini riset kami ini yakni seperangkat pembelajaran kimia koloid yang terdiri dari modul ajar beserta asesmennya, bahan ajar, lembar kerja peserta didik atau LKPD, serta media pembelajaran. Nah, apa saja isi dari perangkat tersebut dan bagaimana pembuatannya? Mari simak video berikut ini. Nah, untuk seperangkat pembelajaran kimia koloid yang sudah saya buat ini, saya jadikan dalam satu file begitu, dan saya upload pada web Flipbook. Nah, apa saja perangkat pembelajaran kimia pada Flipbook ini? Nah, di dalam Flipbook ini terdapat modul ajar dan lampiran perangkat pembelajaran koloid, kemudian ada bahan ajar koloid dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, yang pertama ini ada modul ajar dan lampiran perangkat pembelajaran koloid. Nah, untuk desain covernya, saya desain dengan menggunakan software Canva. Dalam modul ajar kimia ini, terdapat informasi umum dan komponen inti. Pada informasi umum, terdapat identitas modul, yang di dalamnya memuat nama penyusun, instansi atau sekolah, tahun pelajaran, mata pelajaran, jenjang, fase atau kelas, kemudian semester, dan alokasi waktu. Nah, untuk pembelajaran koloid ini, saya menggunakan alokasi waktu sebanyak 6 kali 45 menit, yakni 3 pertemuan. Kemudian ada kompetensi awal atau prasyarat yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai pembelajaran pada modul didik. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini diharapkan yang diharapkan dapat tercapai yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan bernalar kreatif. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, kemudian ada target peserta didik. Nah, dalam pembelajaran ini saya menggunakan target peserta didik dalam 3 jenjang, yakni jenjang yang kesulitan, reguler, dan tinggi, dengan menggunakan proses berpikir LOTS dan HOTS. Kemudian ada model pembelajaran yang di dalamnya terdapat pendekatan yang saya cantumkan, yakni scientific, TPACK, learning terintegrasi Etnoscience dengan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek dengan metode diskusi, tanya jawab, simulasi, dan praktik dengan sumber belajar dan media yang telah tersedia. Selanjutnya memasuki komponen inti yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam capaian pembelajaran ini saya menggunakan capaian pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum Merdeka. Dalamnya juga terdapat tujuan pembelajaran atau ATT, yang di dalamnya juga terdapat elemen pemahaman IPAS dan elemen keterampilan proses. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Kemudian ada pertanyaan pemantik, dan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini saya susun sesuai dengan sintak project based learning dengan PPP, 4C, TPACK, literasi. Dan alokasi waktunya 90 menit dalam satu pertemuan. Selanjutnya ada asesmen. Nah, dalam asesmennya saya menggunakan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Selanjutnya ada kegiatan remedial dan pengayaan, dan refleksi siswa dan guru. Selanjutnya ada lampiran perangkat pembelajaran, yang di dalamnya memuat instrumen penilaian sikap, yang memuat kisi-kisi sikap peserta didik dengan bentuk instrumen lembar observasi sistematik, pedoman kesukaran penilaian sikap, dan lembar observasi sikap. Yang kedua ada instrumen aktivitas, yakni dengan topik penilaian diri dengan kisi-kisi aktivitas peserta didik dengan bentuk instrumen angket skala Likert. Selanjutnya ada pedoman kesukaran penilaian aktivitas dan angkat aktivitas peserta didik. Yang ketiga ada instrumen keterampilan dengan teknik penilaiannya yakni non-test dengan bentuk instrumennya lembar observasi. Dalamnya memuat kisi-kisi penilaian keterampilan diskusi dan presentasi, pedoman penilaian keterampilan. Yang keempat ada asesmen sumatif. Nah, di dalamnya juga terdapat kisi-kisi soal veritas dan proses dengan teknik penilaiannya tes, yaitu dengan bentuk tes pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Selanjutnya ada bahan ajar koloid. Nah, untuk penyusunan bahan ajar kimia koloid terintegrasi Etnoscience ini, kami susun secara berkelompok, yakni kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Haris Bayhaqi, Alia Kurniawati, dan saya sendiri, Aida Nur Hidayah. Di dalamnya memuat tata konsep, pendahuluan, kegiatan belajar 1, uji pemahaman 1, kegiatan belajar 2, uji pemahaman 2, kegiatan belajar 3, uji pemahaman 3, dan daftar pusat.
Pada pendahuluan terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan kurikulum merdeka tentunya. Kemudian ada pengetahuan etnosains sebagai pemantik kegiatan belajar siswa pada materi college. Untuk kegiatan pembelajaran 1, memuat subbab jenis-jenis college yang didahului dengan pengetahuan etnosains sebagai pemantik siswa dalam mempelajari materi ini. Kemudian ada uji pemahaman 1 berupa 5 soal pilihan ganda yang berbasis etnosains. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran 2 dengan subbab materi yakni sifat-sifat college yang didahului dengan pengetahuan etnosains juga. Kemudian ada uji pemahaman 2 sama terdapat 5 soal pilihan ganda yang terintegrasi dengan etnosains. Kemudian ada kegiatan pembelajaran 3 dengan subbab cara pembuatan college dengan diawali pengetahuan etnosains dan nil. Kemudian juga ada uji pemahaman 3 sama diberikan 5 soal pilihan ganda yang terintegrasi dengan etnosains. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, untuk yang ketiga yakni ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, untuk LKPD ini saya susun sendiri dengan menggunakan bantuan software Canva. Di halaman kedua LKPD terdapat identitas lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti peserta didik bisa menuliskan kelompok, kelas, dan nama anggotanya. Dan di bawahnya terdapat kolom chat yang diharapkan siswa bisa mengisi apa harapan setelah belajar materi college ini. Nah, untuk kegiatan belajar yang saya cantumkan dalam LKPD ini, saya menggunakan kegiatan belajar yang ketiga, yakni dengan subbab materi yakni cara pembuatan college. Di dalamnya terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu mengetahui cara pembuatan college dengan percobaan. Nah, selanjutnya ada ayo mengamati. Ayo mengamati di sini, siswa diminta diarahkan dengan deskripsian terkait cenil yang merupakan salah satu contoh college. Kemudian ada ayo mencoba. Nah, di sini ada alat dan bahan dalam pembuatan cenil. Selanjutnya di bawahnya terdapat barcode dan link cara pembuatan cenil. Nah, di dalamnya ini nanti terdapat video interaktif yang berisi juga ada soal-soal yang harus dijawab oleh siswa, yang nantinya soal tersebut juga terkait dengan college. Untuk langkah pembuatan college pada video yang telah tertera ini, siswa diharapkan untuk menulis apa saja sesuai dengan kalimat atau kata-kata rumpang pada prosedur kerjanya. Setelah mengamati prosedur kerjanya, siswa diharapkan untuk mengisi kuis terkait bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dalam cenil. Nah, di sini nanti siswa diharapkan untuk memilih apa saja bahan-bahan yang sesuai dalam pembuatan cenil. Nah, di sini tujuannya siswa diharapkan untuk bisa paham apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan cenil sebelum mereka melakukan percobaannya. Selanjutnya ada ayo berdiskusi. Nah, di ayo berdiskusi ini siswa diminta untuk berkelompok untuk mengerjakan pertanyaan pada soal-soal yang telah tertera pada LKPD. Dengan menggunakan eksplorasi dari berbagai sumber literatur, bisa dari bahan ajar atau sumber belajar yang kredibel lainnya. Kemudian ada ayo menyimpulkan dan ayo merefleksi diri. Nah, di akhir LKPD ini, saya menyantumkan quotes yang diharapkan anak-anak bisa termotivasi dalam belajar kimia college ini. Nah, untuk pembuatan media pembelajaran college ini, saya menggunakan bantuan software Lumi yang sudah saya unduh sebelumnya. Nah, untuk cara pembuatannya, kita buka software Lumi yang sudah kita unduh pada laptop, kemudian kita pilih H5P Editor, kemudian kita klik Start. Nah, di sini saya menggunakan interaktif video, image choice, dan juga image juxtaposition. Nah, cara pertama dalam pembuatan interaktif videonya, kita klik dari menu interaktif videonya ini, kita klik Detail, kemudian kita klik Use. Kemudian kita isi formatan yang terdapat dalam menu interaktif video. Nah, untuk judulnya, kita beri judul video interaktif pembuatan cenil. Nah, selanjutnya kita tambahkan video. Nah, di sini saya menggunakan video yang sudah terdapat dari YouTube. Kita klik video, kemudian kita pilih, kita copy paste link video yang sudah kita copy sebelumnya pada YouTube. Kemudian insert. Kemudian kita pilih tab kedua. Nah, di sini kemudian kita atur di menit keberapa kita ingin memberikan pertanyaan kepada siswa. Setelah kita ingin memberikan pertanyaan pada menit pada detik ke-8. Nah, kita masukkan teks informasi tanpa info cenil. Klik dot. Nah, di sini kita atur posisinya. Dan kalau kita mau menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain, kita bisa sesuaikan pada menit selanjutnya. Jadi kalau kita sudah selesai untuk menginput
pertanyaan-pertanyaannya kita bisa save melalui file, kemudian kita save as, dan kita save dengan format HPG page. Kita tunggu. Saya menggunakan media pembelajaran Image Position. Nah, di sini medianya membandingkan dua gambar setelah atau sesudah, atau bisa juga perbandingan antara dua gambar begitu yang berisi informasi terkait kolloid. Kemudian untuk kuis yang pemilihan bahan-bahan kolloid tadi, saya menggunakan media pembelajaran Image Choice. Untuk media pembelajaran yang sudah saya buat tadi, nantinya tersimpan dalam folder pada rektor. Nah, di sini saya sudah konversikan pada kode HTML. Nah, yang pertama ada penerapan kolloid pada pembuatan channel. Nah, di sini video interaktif yang saya buat. Nah, di sini ada apa sih channel itu? Kemudian kita bisa klik. Nah, di sini muncul pernyataan channel merupakan makanan tradisional khas Yogyakarta. Nah, makanan legendaris yang memiliki tekstur kenyal ini hasil dari bahan dasar tepung biasa atau data Jawa disebut dengan kaki. Makanan tradisional ini berbentuk bulat-bulat kecil beragam pemanjang, logam, dan berwarna. Kemudian kita play kembali. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Dalam pencampuran bahan tepung tapioka dan air akan mulai beraksi. Bisa kita nanti siswa diminta untuk memilih dari opsi yang sudah disediakan. Bisa kita pilih hidrolisis, ya kita cek. Nah, ternyata sudah benar dan kita klik continue. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, dan di sini otomatis akan terpause gitu. Nah, di sini ada pertanyaan perwarna makanan termasuk dalam penerapan jenis kolloid tadi so. Ternyata benar, kita klik continue. Lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ada penerapan jenis kolloid minyak goreng termampunya faktor dispersi. Iya, kita cek. Benar, continue. Ini ada pertanyaan kembali. Dalam mengukur terdapat uap air. Nah, uap air termasuk ke dalam jenis kolloid. Ayo langsung kita cek. Ternyata benar. Nah, di pertanyaan kembali, ada gambar yang merupakan kolloid dengan jenis kolloid. Kita pilih sisa emulsi padat, kita cek. Oh, ternyata benar lagi. Dalam video ini terdapat pertanyaan akhir, yakni sudah siapkah kalian melakukan proyek kelompok secara mandiri? Nah, di sini bisa diminta apakah siap atau tidak siap. Progresnya seperti apa? Gitu. Nah, di sini di akhir videonya nanti terdapat rekapan jawaban dari anak-anak begitu. Nah, di sini terdapat skornya yang nantinya bisa dijadikan evaluasi untuk siswa dan gurunya. Kemudian kita submit answer yang nantinya jawaban ini akan terekam oleh guru yang nantinya bisa dianalisis dengan menggunakan software Lumi kembali. Untuk bahan ajar yang kedua, yakni ada bahan-bahan pembuatan cenil. Nah, di sini siswa diminta untuk memilih dan mengidentifikasi bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan cenil sesuai dengan informasi dari video maupun bahan ajar maupun dari lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan. Misalnya siswa memilih ada gula, ada air, ada santan, pewarna, ada tepung tapioka, ada
telur, ada baking powder, ada garam, semisal, kemudian bisa memilih cek. Nah, ternyata di sini ada bahan-bahan yang benar dan ada bahan-bahan yang salah begitu. Untuk yang salah ini ada baking powder sama telur yang ternyata dalam pembuatan koloid tidak digunakan. Ini. Nah, kemudian ada solution. Nah, di sini siswa bisa menentukan jawaban apa saja yang benar begitu. Ternyata ada jawaban yang seharusnya benar itu ada minyak, ada tepung terigu. Di sini siswa bisa mengulangi lagi atau cukup cuma sekali begitu untuk menguji pemahaman mereka. Untuk media pembelajaran saya yang ketiga, yakni ada efek indal pada koloid. Nah, di sini saya menggunakan imaging function tadi yang membandingkan antara air dan susu. Nah, di sini ternyata penyinaran sinar laser pada air dapat tembus. Sedangkan pada penyinaran sinar laser pada air yang sudah ditambahkan dengan susu tidak dapat ditembus karena susu merupakan salah satu contoh dari penerapan koloid. Sekian pemaparan media pembelajaran koloid yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.